Jadi rumah mewah segede gitu, barang-barang ditinggalin gitu aja karena ternyata ceritanya itu kelam banget, dimana ada keserakahan dari sebuah keluarga nih yang sampai meracuni anak angkatnya di Depok. Hey everything, thank you nonton video ini dan selamat datang di Misha Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, baru-baru ini tuh ada video yang lagi viral banget di TikTok dan kalian pada ngetekin gue seperti biasa. Tapi ini bukan video Citayam Fashion Week ya, melainkan video di mana memperlihatkan sebuah rumah mewah yang ditinggali begitu aja sama pemiliknya di daerah Depok. Yang katanya itu rumah Tasya pianis cilik. Mungkin kalian udah pernah dengar atau tahu. Nah cuman ngomong-ngomong, berarti ini kan rumahnya di Depok. Bisa kali ya tuh melipir dikit kita ke Citayam. Makanya vibes-nya ini mungkin masih saudaraan, viral jadinya. Dan yang bikin rame adalah rumah mewah ini tuh bener kayak tidak diurus. Padahal barang-barangnya masih lengkap di sana, gengs. Kayak sofa, lemari, kasur, elektronik, begitu-gitu ada semua. Dan kualitasnya kualitas barang-barang orang kaya. Dimana rumah itu katanya sudah terbengkalai selama lebih dari 7 tahun, gengs. Atau tepatnya di tahun 2015. Lah netizen yang jiwa-jiwanya itu tiap hari pusing begitu kan, mikirin bayar cicilan KPR rumah. Sama belanja perabotannya juga nyicil-nyicil satu-satu gitu diisi. Melihat hal begini nih, ada video rumah orang kaya ditinggalin begitu aja beserta perabotannya. Ya kan langsung gitu ya, sayang banget. Kenapa bisa ditelantarin sampai berdebu begitu? Misalnya kalau si pemilik rumahnya ini pindahan gitu, kenapa kagak dibawa? Dari situ yang terlihat, memang seolah-olah penghuninya semacam buru-buru pindah sampai nggak sempat bawa apa-apaan. Nah tapi sebenarnya apa sih yang membuat rumah ini tuh menjadi kosong dan terbengkalai selama bertahun-tahun? Apakah ada peristiwa yang terjadi yang membuat si pemilik rumah ini tuh sampai terpaksa memutuskan buat nggak tinggal lagi di situ? Mari kita kupas aja yuk, setajam mulut netizen. Nah jadi gengs, menurut rumor yang beredar di masyarakat lah ya, jadi ini semacam desas-desus aja, makanya sampai bisa jadi viral. Biasa kalau ibaratnya dari gosip, dari ibu satu ke tukang sayur, nyebar kemana-mana. Nah katanya rumah mewah itu adalah milik sepasang suami istri orang kaya. Ya iyalah rumahnya gede gitu pasti orang kaya. Yang warga situ bilangnya Sultan Depok, gengs. Tapi kita kurang tahu nih, kayaan mana sama pasangan suami istri, Ayah Rojak dan Umi Kulsum tuh. Kalau kita sama-sama ngomongin Sultan Depok. Nah pokoknya suami istri ini bisa dibilang punya segalanya. Tapi ada satu hal nih yang mereka tidak punya, yaitu anak kandung. Sehingga mereka akhirnya mengadopsi seorang anak perempuan bernama Tasya. Yang mana hal itu otomatis membuat hidup anak ini, si Tasya, menjadi seorang anak miliarder. Tapi ini Tasyanya bukan Tasya Farasya ya. Ini orang Depok, bukan orang Kemang, beda. Walaupun sama-sama sultan, nah orang tua angkatnya Tasya nih, itu katanya sayang banget sama si Tasya. Dan selalu mencukupi kebutuhannya Tasya. Saking sayangnya, si kedua orang tuanya itu sampai membuat surat wasiat yang isinya menyatakan semua warisan mereka akan dijatuhkan kepada Tasya kalau nanti mereka meninggal. Karena memang dasarnya mereka tidak punya anak kandung buat menjadi ahli waris, dan posisinya mereka juga udah nganggap Tasya kayak anak sendiri. Jadi kebayangkan betapa sayangnya si orang tua angkatnya ini terhadap si Tasya sampai bikin surat warisan kayak begitu. Tapi rupanya nggak semua orang happy dan menerima isi surat wasiatnya, karena ada beberapa orang dari keluarga besar si orang tuanya ini yang menganggap kalau keputusan orang tua angkatnya Tasya itu tidak adil, karena dianggapnya Tuh, Tasya kan cuma anak pungut yang tidak ada hubungan darah sama keluarga ini gitu. Apakah benar dia anakku? Apakah sebenarnya dia darah dagingku? Jadilah saudara-saudara nih dari pihak suami dan istri itu ngerasa iri dan dengki. Ya mereka pengen juga tuh dapetin warisannya. Karena dirasa, loh saya ini adeknya si suami loh. Loh, saya ini kakaknya si istri. Biasa jadi rebutan harta, masalah keluarga begini jadi sering ribut. Di keluarga lo ada yang begitu juga nggak? Jadilah paman dan bibinya Tasya, atau kalau secara silsilah benernya, itu kakak dari orang tuanya si Tasya ya, menyusun rencana nih, dimana paman sama bibinya ini kebetulan emang ikut tinggal bareng di rumah Depok itu. Kalau bahasa halusnya numpang, tapi kalau bahasa kasarnya ya benalu nyusahin begitu.
Nah, walaupun tinggal satu atap, ya masalahnya kalau numpang tahu diri gitu kan. Baik-baik aja mah kagak apa-apa. Lah ini mereka walaupun udah tinggal satu atap, si paman sama bibinya itu tidak pernah menyayangi Tasya semenjak Tasya datang ke rumah itu. Karena tadi mereka menganggapnya ini, apaan sih? Tasya kan anak pungut. Pokoknya mereka berdua tidak pernah menganggap Tasya itu sebagai semacam keponakannya sendiri. Dan lagi-lagi, niat mereka mau menguasai harta di rumah itu. Yang akhirnya mereka ini kong kali kong untuk mencelakai Tasya. Dengan tujuan, ya mau menguasai hartanya biar jadi miliarder juga. Yang katanya tadi secara hukum, surat wasiatnya kalau ada apa-apa sama si orang tuanya Tasya, si Tasyanya bakal mewarisi. Tercetuslah ide buat ngeracunin Tasya dari si paman sama bibinya itu. Yaudah mereka akhirnya nunggu waktu yang tepat nih untuk menjalankan rencana mereka. Biar semuanya ini berjalan smooth dan gak ada saksi mata atau orang lain yang mengetahui aksi mereka. Akhirnya suatu hari ini tibalah momennya pas, gengs. Yaitu pada saat orang tuanya Tasya ceritanya pergi bekerja keluar kota dinas. Nah, paman sama bibinya itu akhirnya nyuruh babysitter atau pengasuhnya Tasya nih untuk mencampur makanannya Tasya dengan racun. Mungkin kan ya paksaan dan diiming-imingin uang juga. Si babysitternya ini akhirnya nurut-nurut aja. Yang akhirnya melakukan perintah tersebut. Abis nyuapin si Tasya ini pakai racun tuh babysitternya, Tasya langsung mati, gengs. Di umurnya waktu itu masih 9 tahun. Anak kecil, gengs, digituin. Cuman sayangnya, karena ini juga masih desas-desus ya, tidak ada informasi lebih lanjut. Apakah si paman, bibi, sama si babysitternya tadi itu dilaporin ke polisi atau enggak, dihukum atau enggak. Karena memang info soal kasus ini tuh minim banget, gengs. Dimana dipercaya pihak keluarga yang emang punya uang gitu ya, itu tidak memblow up kasus ini ke media-media. Karena lagi-lagi, Tasya gimana pun juga dianggap bukan darah daging atau dari keluarga mereka sendiri. Bahkan menurut security di daerah situ, tetangga-tetangganya aja nih yang di sekitar komplek, waktu kejadian itu nggak semuanya tahu, gengs. Jadi kayak bener-bener ditutup rapat-rapat nih, takut mencoreng nama keluarga orang kaya ini. Kita balik lagi tapi ke Tasyanya dulu ya. Nah, semasa hidupnya, Tasya itu katanya punya hobi di bidang seni musik, khususnya bermain piano. Jadi semenjak diadopsi sama kedua orang tuanya tadi, Tasya ini dilesin berbagai hal. Yang menjadi basic anak orang kaya bagaimana sih? Ya, dilesin piano, dilesin biola, les balet. Pokoknya elegan-elegan gitu. Emangnya lu waktu kecil ya boro-boro les? Disuruh les ngaji aja entar-entaran. Perkara lagi nyari keong sama ngadu cupang. Ya, kagak ada elegan-elegannya lu. Nah, karena Tasya ini kan hobi banget tuh main piano tuh. Makanya di rumah mewah tersebut, emang ada sebuah grand piano yang klasik gitu. Dimana itu piano yang sering dimainin sama si Tasya. Dan sampai sekarang, pianonya masih ada di rumah itu, gengs. Yang kayak apa ya, jadi saksi hidup, terus ditinggalkan. Makanya netizen pada ngegosip, kok piano begitu ya, nggak dibawa sama pemiliknya, ditinggalin doang? Kenapa? Abisnya tau nggak lu? Ya kalau piano dangdutan atau organ tunggal begitu ya, ditinggalin kita kagak heran. Apalagi sama orang kaya begitu, kagak ada harganya. Bisa beli lagi lah. Masalahnya ditinggalin itu piano klasik, yang katanya harganya itu setara sama mobil, geng. Tuh, lagi-lagi pusing kalau denger ya. Yang lagi pada bayar cicilan mobil 4 juta nih per bulan. Ngelihat ada piano seharga mobil gitu ditinggalin, wusyat dah. Apa nggak cenat-cenut? Ya cuman balik lagi, karena ditinggalin begitu doang. Sebuah piano di rumah kosong, ya pastinya juga menjadi salah satu sumber kengerian ya. Bayangin aja kalau malam-malam tuh. Apalagi ini backgroundnya seorang piano dari Tasya yang meninggalnya diracunin. Emang soalnya nih kata security di sekitar kompleks itu, kalau malam-malam abis isya sampai tengah malam deh pokoknya, piano itu katanya sering mengeluarkan bunyi-bunyi nada gitu, gengs. Jadi kayak ada mainin sendiri. Ya mungkin kedengerannya suara-suara musik-musik kayak Mozart begitu kan suka serem ya. Bukan kayak Toto sore. Piano, mari main piano. Lah lagi-lagi dangdutan, kita emang jiwanya organ tunggal sih ya. Agak cocok gitu pianonya pakai grand piano. Masalahnya sering mendengar hal itu, suara-suara piano maksudnya, itu banyak, gengs. Pokoknya kalau orang nih lagi lewat di rumah itu, di sekitaran jam 7 sampai jam 12 malam, sering tuh kedengeran suara piano itu dari dalam rumah. Yang dipercaya itu adalah Tasya yang sedang mainin pianonya. Tapi selain suara piano, di rumah itu juga sering kedengeran ada suara lonceng, jadi kayak cing gitu. Dan suara anak perempuan lagi ketawa-ketawa, gengs. Dan terkadang sosoknya terlihat mondar-mandir di dalam rumah tersebut. Cuma orang-orang melihat penampakan kayak begitu ya, itu kayak nggak tahu nih, si hantu perempuan ini tuh Tasya apa bukan. Karena foto dari Tasya sendiri itu tidak pernah ditemukan di rumah tersebut, gengs. Jadi orang-orang baru nih yang tinggal di daerah situ, yang nggak tahu ini mukanya beneran mirip Tasya waktu kecil atau bukan. Cuman yang bikin gue lebih merinding nih pas denger cerita ini, gengs, selain ada penampakan dan suara-suara aneh, di rumah itu juga banyak ulernya. Mau paling takut sama ular. Soalnya karena saking gedenya ini rumah orang kaya ya, di dalamnya itu ada semacam kayak taman indoor buat duduk-duduk. Ya bayangin aja, tapi kagak keurus ini bertahun-tahun. Lah
Itu rumput-rumput di tamannya udah jadi bukan rumput lagi, udah jadi semak-semak belukar Amazon gua rasa. Lebat banget, ada pohonnya juga tinggi. Ya pantas aja ular pada betah ya. Tikusnya di rumah kosong begitu kan juga banyak. Jadi kalau ularnya diwawancara nih dia seneng banget bisa free flow gitu katanya di sini. Vibes-nya udah bener-bener party di rumah orang kaya. Tapi usut punya usut nih. Ternyata setelah keluarga Tasya meninggalkan rumah tersebut, sempat ada semacam perusahaan atau orang yang nyewa rumah itu buat bisnis lah, buat kantor. Tapi itu beber tidak berjalan secara lama. Karena orangnya itu tahu-tahu pindah lagi dan rumahnya kembali kosong gitu aja. Kalau ditanya alasannya, ya mungkin bisa kalian simpulin sendiri lah ya. Mungkin orangnya juga keganggu. Misalkan lagi lembur malam-malam gitu kan. Denger ada suara piano. Ya kan nggak lucu. Ya kalau misalkan gue kerja di situ ya, gue mau bakalan izin dah pura-pura diare gitu tiap hari. Biar kagak usah di kantor. Udah pak, WFH aja ya. So itu tadi sebuah cerita viral mengenai rumah mewah yang ditinggalkan begitu aja beserta isi-isinya di daerah Depok, gengs. Tapi semuanya itu sebenarnya hanya cerita desas-desus aja. Ya bisa dikatakan rumor lah, yang belum diketahui juga kebenarannya. Legit atau enggak? Karena tadi berita-berita tentang Tasya sendiri itu minim dan jarang banget dibicarakan di portal-portal berita atau media-media. Jadi hal ini tuh kayak semacam omongan dari orang ke orang yang jatuhnya kayak urban legend, gengs. Macam rumah kentang, rumah gurita, rumah pengabdi setan, yang begitu. Nah kalau ini versi rumah Tasya pianis cilik, paham kan? Ya tapi kalau ceritanya memang bener begitu ya, semoga Tasya sendiri udah bahagia lah di sana, udah tenang gitu dari keserakahan orang-orang di dunia ini yang kelap mata gitu sama harta. Yang begini nih, kalau matinya bener-bener jadi kerak neraka, boro-boro surga, neraka aja kagak nerima. Ya yang penting kita mah ya bahagia aja, hidupnya berkecukupan, bukan begitu? Ya terima kasih semua yang udah nonton ya. Boleh minta klik like-nya sama klik subscribe-nya. Kalau mau effort juga boleh lah follow Instagram gue @herotararifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.